Bapak bisa terinspirasi dari apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, awal mula itu saya pakai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi nih sama aku Habibi dalam podcast Suara 6. Satu perspektif 6 suara. Oke, jadi kali ini mungkin dari kalian beberapa ada yang mungkin suka belajar bahasa Inggris, ada yang mungkin dari grammar, ada yang juga dari storytelling, ada juga yang dari TOEFL. Tapi kali ini ada yang unik dan juga sekaligus menarik nih bagi para Gen Z terutama, yaitu dari game Roblox teman-teman. Nah kali ini kita bakal bicarain langsung nih sama gurunya dari narasumbernya. Pak, bisa diceritakan namanya siapa? Saya Ade Rahman. Ade Rahman. Baik. Saya akan panggil Bapak Pak Rahman aja ya Pak, biar enak. Oke, jadi kali ini Pak kita bakal ngebahas dari cara Bapak membimbing siswa murid dalam platform Roblox. Jadi kali ini kita udah punya 5 pertanyaan Pak, 9 pertanyaan. Nanti Bapak jawab aja ya Pak. Insyaallah siap. Enjoy aja. Oke Pak, dari pertanyaan pertama nih. Bapak tahu dari mana nih Pak kayak cara ngajar lewat game gitu, lewat Roblox. Terus juga Bapak bisa terinspirasi dari apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, awal mula itu saya pakai aplikasi Among Us. Among Us. Ketika mulai COVID ya. Karena itu ketika COVID itu memang tantangan tersendiri untuk mengajar bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana caranya siswa bisa tertarik tetap dalam belajar bahasa Inggris. Nah, lama-kelamaan Among Us itu jadi agak sedikit membosankan ya. Akhirnya saya coba pakai Roblox karena di situ dalam banyak game yang bisa dipakai untuk conversation terutama ya. Kelas conversation di bahasa Inggris gitu. Ya. Itu jadinya ya awal mulanya. Biasanya itu kan kalau banyak game berarti dia banyak genrenya ya Pak. Kayak ada yang adventure, ada yang action juga kan ya. Kayak ada yang thriller gitu. Biasanya Bapak makainya yang mana Pak? Kalau genrenya Pak? Sebetulnya yang saya pakai itu bukan berdasarkan genre, tapi game mana yang bisa membuat siswa menggunakan bahasa Inggris dalam conversation gitu ya. Makanya saya sering pakai Cheese Escape atau 99 Nights in the Forest. Ada survival disaster, I forgot the name. Ya, jadi kayak gitu ya, jadi beasiswa nanti bisa berbicara dengan satu sama lain di kelas gitu ya. Gitu. Baik. Terus pertanyaan kedua Pak. Terus ini Pak, kalau Bapak biasanya kalau pakai fitur Roblox yang buat belajar itu biasanya pakai apa Pak? Kayak mungkin ada dari voice, mungkin ada yang dari message. Biasanya pakai apa Pak? Jadi saya itu pakai Zoom. Oh, pakai aplikasi lain juga Pak? Zoom ya, pakai aplikasi lain. Dan juga Roblox. Jadi Zoom itu memang kita gunakan biar siswa saling berkomunikasi gitu ya. Gitu, dan lebih karena kadang ini kalau misalnya dalam satu aplikasi itu ada dua pakai voice atau itu bisa kadang-kadang ada siswa yang gadgetnya tidak sampai ke sana. Berat jadi lagging gitu ya. Tapi kalau pakai dua, satu komputer, satu Roblox itu jadi lebih ringan buat siswa. Iya Pak gitu. Kira-kira trouble-nya ada apa aja nih Pak? Kalau misalnya lewat game mungkin karena anak-anak kan juga lebih suka buat main-main doang ya kalau anak-anak. Tapi kalau misal masalah pelajaran mengganggu gak Pak? Kadang-kadang trouble-nya. Oh enggak, the biggest trouble ya yang sering kita dapat itu adalah internet connection sebetulnya. Oh berarti yang Bapak sering temuin tuh internet connection? Iya, internet connection gitu ya. Jadi so far nggak ada masalah sih, nggak ada masalah ya. Paling masalahnya itu ada di orang tua siswa ya, yang menganggap kok ini cuma main aja gitu loh. Oh iya. Ya, padahal belajar itu nggak cuma belajar gitu ya, tapi juga bisa dipakai juga lewat bermain gitu ya. Jadi memang perspektif orang tua yang harus sedikit harus berubah. Iya Pak. Gitu.
Karena emang sih Pak, kadang-kadang orang tua sama anak itu nggak sejalur gitu Pak. Kadang dari pandangan mereka mungkin kayak, nih anak main aja nih kerjaannya, masa belajar. Mana betul. katanya komunitasnya katanya belajar gitu Iya, Pak. betul. Terus nih Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Siap. Kayak ngomongin Roblox nih Pak. Kira-kira soal apa saja nih Pak? Kayak misalnya pembahasan apa saja yang Bapak pakai buat anak-anak gitu Pak, biar bisa belajar. Mungkin dari kayak speaking atau apa gitu Pak. Jadi memang kebanyakan itu speaking. Oh, speaking. Kebanyakan speaking ya. Dan grammarnya sendiri pun nggak fokus di grammar. Ya. Kadang-kadang gini, kebanyakan kita tuh sudah terexposure dengan bahasa Inggris tanpa kita sadari gitu ya. Iya, Pak. Tapi kita tidak pernah pakai. Nah, dengan game ini ya, anak-anak itu mereka memakai dalam game. Ya, dan mereka tuh sebetulnya belajar sesuatu gitu. Nanti ketika dalam kita ngebahas tentang grammar, mereka sebenarnya sudah menggunakan terlebih dahulu sebelum mereka belajar grammarnya. Iya Pak. Gitu. Memang belajar bahasa itu lebih baik digunakan daripada dipelajari. Iya. Ya. Jadi ini seperti itu sih. Yang ikut itu banyak atau enggak Pak? Apa rata-rata mungkin kayak usianya masih remaja atau mungkin ada yang dewasa Pak gitu Pak? Nah, sementara ini yang paling banyak itu memang anak-anak remaja dan anak-anak SD ya. Kalau misalnya orang dewasa itu somehow mereka itu sudah mengkotakkan dirinya sebagai saya udah nggak main game lagi. Game itu buat mereka kekanak-kanakan gitu ya. Walaupun buat saya nonsens lah. Ya, nonsense, Orang tua itu masih main game tapi gamenya beda aja gitu. Iya Pak. Gitu. Terus apa ya? Kira-kira kalau masalah problem, kita ngomongin problem lagi nih Pak. Kira-kira problem yang biasa dijumpai itu apa Pak tadi Pak? Internet connection Pak. Internet connection. Paling besar tuh. Kalau selain itu ada lagi gak Pak? Ya, yang kedua tadi seperti saya bilang tadi point of view orang tua ya. Oh, iya. Karena orang tua itu masih yang orang tua itu masih yang menganggap bahwa game itu bukan belajar. Iya Pak. Ya, padahal anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak Gen Alpha harusnya mereka itu lebih milih untuk main game daripada belajar gitu kan. Nah, kenapa kita tidak gunakan itu? Iya Pak. Gitu kan? Iya. Terus sama yang terakhir nih Pak, sekaligus penutup. Siap. Itu tehnya bisa diminum dulu Pak, nggak apa-apa? Oke. Bismillah. Nah, jadi lebih enjoy jadinya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira gimana caranya Bapak biar bisa mengkondisikan murid-muridnya biar bisa patuh sama Bapak, juga kayak lagi main nih contohnya. Mungkin Bapak kayak bisa ngingetin gitu, gimana caranya Pak? Kalau buat ngingetin anak-anak biar kayak nggak terlalu ini sama game gitu, fokus ke pelajaran. Oke, good question. That's a good question. Anak-anak itu tidak perlu diingatkan atau bikin peraturan sebetulnya. Ya, kalau misalnya seorang guru itu bisa membuat kelas itu menyenangkan, peraturan itu tidak dibutuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya bilang dengan anak ini, oke, kita main game, let's play game. But if you say one word in Indonesia, kalau misalnya kamu pakai bahasa Indonesia satu kata pun, kita kembali belajar grammar, kita kembali belajar ke kelas. Mereka nggak mau dong. Ya, akhirnya mereka memakai bahasa Inggris ketika dalam bermain Roblox itu gitu ya. Jadi tidak usah dipaksakan. Iya Pak, ngerti Pak. Ya, ngerti. Jadi memang cara-cara konvensional ngajar itu memang sudah mulai harus ditinggalkan nih. Terutama yang berurusan, kalau kita berurusan dengan Gen Z sama Gen Alpha nih ya. Ya agak sedikit berbeda. Iya Pak, memang sedikit berbeda. Ya, gitu aja sih sebetulnya. Ya udah, baik. Ya udah. Oke Pak, sepertinya udah selesai dulu nih Pak. Kita bisa tutup dulu nih Pak. Oke, sekian dari podcast kali ini. Bila ada salah kata dari host atau narasumber, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perspektif, 6 suara. Oke. Dadah. Bye.